Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih melanjutkan rally di perdagangan Selasa dengan menembus level 6.900 secara intraday. Penguatan IHSG ditopang sektor barang baku dengan penguatan emiten emas di tengah harga komoditas emas yang naik signifikan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG masih melanjutkan rally dengan ditutup menguat 0,97% di level 6.898,19. Secara intraday, IHSG sempat menguat di atas 1% dan tembus di level 6.900, tepatnya di level 6.913. Raihan ini membuat IHSG sudah menguat 6,58% dalam sebulan terakhir. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor barang baku melesat 3,27%, sektor energi naik 1,96%, dan sektor barang konsumen non-primer menguat 1,27%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor teknologi turun 0,93%. Secara spesifik, sektor barang baku menjadi penopang utama IHSG di tengah penguatan saham produsen emas, sering harga komoditas emas bangkit signifikan dari koreksi dalam. Di perdagangan Selasa, menurut Trading Ekonomi, Selasa harga emas spot di level 3.379 dolar Amerika per troy ounce, naik 1,33%. Harga emas lanjutkan penguatan setelah di Senin naik di atas 2%. Saham PT Aman Mineral International Tbk menjadi penggerak utama IHSG ditutup menguat 6,71% di level Rp7.550 per saham. PT Bumi Resources Mineral Tbk ditutup melesat 5,88% di level Rp588 per saham. Selanjutnya saham PT Merdeka Copper Gold Tbk ditutup melonjak 5,95% di level Rp1.780 per saham. Saham PT Archi Indonesia Tbk ditutup menguat 8,52% di level Rp382 per saham. Saham PT G Resources Asia Pasifik Tbk ditutup menguat 6,12% di level Rp312 per saham, dan PT Harta Dinata Abadi Tbk ditutup menguat 5,62% di level Rp705 per saham. Dari sisi sentimen, pelaku pasar kini menunggu rapat Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang digelar Selasa hingga Rabu waktu Amerika atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Pelaku pasar memperkirakan 4,4% terjadi penurunan suku bunga. Selain itu, para pelaku pasar tetap mencermati setiap komentar dari Ketua The Fed Jerome Powell mengenai prospek ekonomi di tengah ketidakpastian akibat perang dagang. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Market Spotlight. IHSG menguat 0,9% ke 6.898 di tengah penantian suku bunga The Fed. Harga emas melonjak, barang baku memimpin penguatan sektoral dengan kenaikan 3,2%. Dan Aman Mineral menjadi salah satu penopang IHSG menguat 6,7% ke 7.550. Kami hadirkan juga informasi dari agenda ekonomi dari Amerika Serikat. Ada inventory, kemudian dari inventory minyak mentah, dan dari Uni Eropa ada data penjualan retail. Perancis neraca perdagangan, Korea Selatan data terkait cadangan devisa, Taiwan indeks harga konsumen, Singapura cadangan devisa, dan Indonesia data terkait cadangan devisa. Dari agenda emiten, pemirsa, saham ANJT akan ada rapat umum pemegang saham, kemudian juga CSRA, LTLS, JSMR, dan juga Amar ini akan ada rapat umum pemegang saham. Kemudian dari saham ITMG ada pembayaran dividen tunai, TLDNX dividen tunai, AALI KUM dividen tunai, dan Akra juga KUM dividen tunai. Dan berikutnya pemirsa, kami hadirkan juga dari Bursa Asia. Kita saksikan bersama di layar televisi. Dalam pembukaan perdagangan dari Bursa Asia terpantau untuk Nikkei sendiri melemah 0,09%. Kemudian STI melemah 0,37%, Kospi menguat 0,66%, dan Hang Seng menguat 2,56%.
Dan pemirsa, untuk membahas mengenai update market hari ini kita tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Raden Bagus Bima selaku founder Warkop Saham. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi, suaranya belum terdengar. Baik. Baik Mas Bima, selamat pagi. Sudah terdengar suara dari studio? Ya baik, sudah terdengar. Ya. Baik, terima kasih Mas Bima sudah bergabung di Market Buzz. Semoga kabarnya sehat dan selalu baik. Mas Bima, kita bahas sedikit terkait dengan faktor utama yang mendorong rally IHSG kemarin bahkan sampai menembus 6.900 secara intraday Mas Bima. Sementara kalau kita lihat nih di tengah dinamika global yang ada, justru bursa Amerika Serikat dan juga Eropa ini cenderung melemah di tengah penantian wait and see. Anda melihat katalis positif apa yang menopang IHSG sehingga penguatannya masih terus berlanjut hingga saat ini? Ya tentunya ada hal yang menarik ya di kondisi market kita hari ini. Terutama kalau kita perhatikan, memang dari semenjak awal April sampai dengan saat ini penguatan IHSG sudah di atas 20%. Tentu saja ini ada hal yang menarik. Kenapa? Karena pada saat IHSG kita atau indeks kita mengalami penurunan, itu lebih banyak disebabkan oleh faktor global. Sementara pada saat ini keadaannya membalik ya, atau ada penguatan dari awal April sampai saat ini menguat hampir di atas 20%, penguatannya justru dari domestik itu sendiri. Jadi pada saat turun itu dari global, sementara pada saat IHSG kita menguat itu didorong oleh sentimen-sentimen dari dalam negeri. Sebagai salah satu contohnya adalah ya penguatan dari emiten-emiten perbankan, lalu didorong juga oleh emiten-emiten komoditas yang dimana itu ditopang oleh berbagai hal. Semisal ada rilis laporan keuangan yang beberapa emiten seperti perbankan, walaupun ada yang masih minus seperti BBRI, tapi yang lainnya masih dalam kondisi yang bertumbuh. Dan rata-rata ya perusahaan-perusahaan yang masuk kategori big cap-nya ya masih beberapa diantaranya mengalami penguatan dari sisi laporan keuangan. Dibarengi juga oleh berlangsungnya ya secara bergantian RUPS di berbagai emiten, terus juga ada sentimen aksi korporasi seperti buyback yang saat ini juga bisa dikatakan sangat membantu sekali kondisi market kita akhirnya bisa sampai bullish seperti saat ini. Jadi faktor-faktor ini dari dalam internal kita yang justru bisa menguatkan IHSG. Saya pikir ini menjadi hal yang sangat positif, artinya kita tidak banyak terpengaruh oleh global untuk saat ini setelah ya atau selain mengenai perang tarif di awal April kemarin. Baik, berarti bisa kita simpulkan sentimen ataupun maksud kami katalis positif dari domestik ini masih sangat mendominasi. Tadi Anda katakan sektor perbankan, kemudian juga komoditi ini kemudian menopang IHSG cukup baik dari rilis kinerja dan juga berbagai aksi korporasi ya, baik itu buyback dan juga aksi-aksi pemberian dividen yang cukup besar ini jadi katalis positif. Tapi kalau kita bicara mengenai secara keseluruhan dari global sendiri, mengingat ini juga masih di bulan Mei begitu ya, ada sentimen sell in May and go away. Nah ini terkait dengan penguatan ataupun fundamental kita yang cukup kuat sendiri di IHSG. Tapi kalau kita berkaca pada net sell asing begitu ya Mas ya, ini apakah cukup membayangi kinerja pasar kita setidaknya dalam bulan Mei ini? Ya, pasti ini menjadi salah satu variabel yang saat ini sedang menjadi perhatian market ya, di mana kabar baiknya memang untuk saat ini sudah mulai mix ya, walaupun masih ya ada beberapa emiten yang masih mengalami tekanan penjualan, tapi di sisi lain emiten-emiten yang memiliki aksi korporasi yang memang laporan keuangannya bertumbuh, di situ asing masih kalaupun ada net sell ya di hari-hari berikutnya ada posisi net buy. Artinya kondisi ini sudah cenderung mix ya, tidak seperti yang terjadi di beberapa 4 minggu sebelumnya ya, atau dari pertengahan Maret kemarin. Ini sudah membuktikan bahwa memang kinerja usaha dari beberapa emiten lalu dibantu juga oleh beberapa aksi korporasi ini yang justru membantu penguatan dari market kita. Artinya pertumbuhan dari IHSG di sepanjang bulan April ini ataupun pertumbuhan dari emiten-emiten di bulan April memang murni karena beberapa kinerja ataupun aksi korporasi yang dilakukan. Baik, aksi net sell besar tapi juga diimbangi dengan aksi net buy yang cukup seimbang, tadi dikatakan mix dalam perdagangan global. Tapi kalau Anda lihat sendiri dari penguatan rally-nya ini cenderung akan ke depannya menguat secara terbatas ataukah akan ada rally yang lebih besar lagi Mas dalam setidaknya hingga akhir pekan ini?
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, sentimen yang akan membuat IHSG kita naik adalah sentimen dari domestik. Sementara saat ini di domestik kita belum ada sentimen positif selain daripada memang ada beberapa emiten yang akan melaksanakan RUPS dan masih ada sebagian kecil emiten yang belum merilis laporan keuangan. Tapi saya pikir itu tidak akan membuat IHSG kita akan lanjut rally lebih jauh karena dari kenaikan yang saat ini sudah kita dapat pun ini saya pikir sudah menjadi hal yang sangat positif. Kita hanya tinggal memperhatikan, menurut saya kecenderungan kita adalah konsolidasi atau jika ada ketegangan kembali ya dari sisi global justru kita akan dengan mudah ya mengalami penurunan karena sentimen positif di market kita saat ini belum ada yang signifikan lagi kecuali nanti bisa terbantu lagi ada beberapa aksi korporasi entah ada merger atau ada buyback susulan dari beberapa emiten. Nah, hal ini yang mungkin bisa membantu penguatan IHSG. Ada juga satu hal lagi di mana momen buyback ini kalau kita mengikuti ya ada beberapa emiten yang memang buybacknya ada jangka waktu sekitar 3 bulan ya seperti ada TPIA atau mungkin BBCA yang jangka waktu buybacknya pendek ini salah satu trigger yang bisa membantu penguatan atau bertahan lah paling tidak bertahannya IHSG di kondisi saat ini kecenderungan konsolidasi tapi memiliki potensi turun ketika ada ketegangan di global. Baik, itu artinya sentimen domestik belum ada signifikansi tertentu yang begitu berarti begitu ya, masih ditopang dengan kinerja saham-saham yang menguat cukup signifikan. Tapi mungkin sebelum ke jeda kita mau bahas sedikit Mas Bima terkait dengan proyeksi The Fed yang akan mempertahankan suku bunga. Kalau di kita berarti Kamis dini hari ya. Ini akan ada prediksi yang cukup berarti untuk pergerakan IHSG jika dia tetap menahan suku bunga atau misalnya tiba-tiba menurunkan suku bunga, Mas Bima. Ya, tentu saja kalau kita lihat di konsensus memang akan ada pelemahan, tapi mungkin akan ada penurunan, tapi mungkin tidak di pekan ini. Tapi saya sangat meyakini ya kekuatan dari dolar ya saat ini sudah bisa diprediksikan bahwa memang suku bunga dari US ini akan ada penurunan ya paling tidak satu kali yang dimana ini sudah cukup banyak intervensi ya baik dari pemerintah mereka sendiri ataupun dari kita sendiri ya saya juga memiliki keyakinan ya dari beberapa konsensus analis ya bisa mengalami penurunan bahkan sampai 2 kali. Nah ini menjadi hal yang menurut saya kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Ini kemungkinan besar memang bisa terjadi tapi tidak untuk di pekan ini. Baik, ada potensi penurunan 2 kali tapi tidak di pekan ini. Baik, Mas Bima akan kita bahas lebih lanjut juga kemarin terkait dengan saham komoditas emas yang meroket sangat signifikan. Tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Market Pass.